Kawan-kawan, di tempat saya berdiri ini di belakang ada monumen perjuangan dapur umum di Kampung Tulung, Magelang. Nah, potret kali ini kita akan menemui saksi sejarah yang dulu ikut berjuang dalam rangka perjuangan dapur umum di tempat ini. Ya, kalian bisa belajar tentang sejarah Kota Magelang hanya di potret edisi ini. Oke kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Danu Sang Bintang di program Potret. Dan kali ini special edition untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2020 yang ke-75 ini. Dan saya sudah ada di sebuah rumah yang sangat sederhana tetapi penuh kehangatan, karena yang punya rumah adalah seorang patriot bangsa yang sampai saat ini masih sehat walafiat. Kita akan berkenalan dengan Pak Aba. Assalamualaikum Pak Aba. Waalaikumsalam. Nah, ini apa kabar? Sehat Pak Aba? Baik. Pak Aba, ini sekarang usianya berapa Pak? Sekarang sudah 93 tahun. 93 tahun. Berarti ketika perang kemerdekaan tahun 45 itu berarti usianya 18 tahun. 18 tahun, masih remaja ya. Masih remaja. Nih, ini yang paling istimewa dari Pak Aba adalah beliau ini meskipun sekarang sudah 93 tahun tapi memorinya sangat istimewa sekali. Tadi ketika saya datang kemari, Pak Aba ini langsung mengenal saya Mas Danu gitu. Gimana Pak Aba? Waktu itu waktu pengumuman kemerdekaan, proklamasi itu Pak Aba ada di mana? Waktu pengumuman proklamasi saya tetap ada di sini. Oh, tapi di kampung ini ya. Di Kampung Tulung. Iya. Tapi dengan mendengar proklamasi itu dengan suara yang gemuruh, kita bergabung dengan para pemuda pejuang. Kemudian ada pengumuman bahwa supaya pemuda-pemuda menggabungkan diri kepada badan-badan perjuangan atau kesatuan-kesatuan pemuda pejuang. Itu laskar begitu ya? Ya, laskar rakyat. Ada berapa badan di sana waktu di itu? Di Kota Magelang yang saya masih ingat, yang pertama BKR. BKR, Badan Keamanan Rakyat. Oke. Yang kedua BPRI. BPRI itu menapa? BPR itu Barisan Pemberontak Republik Indonesia. Oh, pemberontak. Saya ada di Badan Kesatuan itu. BPRI itu. BPRI. Iya, itu di bawah naungan TNI itu. Tidak ya. Badan Perjuangan. Badan Perjuangan. Pada waktu itu. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga KRIS. KRIS itu Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi. Ada di Magelang juga? Ada di Magelang. Oh, jadi orang Sulawesi yang di Magelang. Bergabung di situ. Ya, kemudian yang keempat Hizbullah. Hizbullah ya, itu yang paling populer, Hizbullah. Yang kelima Persendo. Ya, yang terakhir Laskar Rakyat. Ini badan-badan perjuangan pada waktu itu 45 yang ada di Kota Magelang. Ya. Jadi Pak Aba itu ada di Kampung Tulung terus begitu ya selama itu ya. Ya. Terus mantan badan atau laskar itu kemudian setelah Indonesia merdeka itu diarahkan kemana? Kembali menjadi rakyat atau gimana? Karena ini kedepannya ya setelah ada
Bung Karno diminta datang di Magelang. Oh, nggih. Diadakan perundingan Oh ya. kepada diminta datang di Magelang Iya. oleh tentara sekutu Ya, supaya diadakan perundingan. perundingan. Ya, hasil perundingan antara Bung Karno dari Jakarta yang bersama-sama datang di Kota Magelang. Oh, rawuh bener ya Bung Karno waktu itu ya? Iya, datang di Magelang dari Jakarta dengan jenderal sebentar Sumpeno. lain dengan jenderal Battle. Oh, jengga. Oh ya, Ya, oke. ini dari Jakarta. Iya, iya. Kemudian diadakan perundingan antara tentara sekutu Dengan pihak RI dipimpin Bung Karno, Iya. pihak tentara sekutu dipimpin oleh Jenderal battle Battle. itu tadi. Di mana perundingannya? waktu itu? Perundingannya juga ada di daerah Bayeman. Oh, di daerah Bayeman. Iya, Bayeman. Kalau sekarang jadi apa itu tempatnya? Ini pernah ditempati apa ya? Bayeman ke sana sedikit itu gereja Oh, gereja Jawa, Kristen Jawa. Kristen Jawa apa ya? Nggih, ingkang turun itu jalannya ya. Itu Oh, sebelahnya kira-kira itu. ada 2 gedung atau 3 gedung. Setelahnya. Ya. Oh. Pernah menjadi keamanan gedung itu ditempati apa ya? Iya, iya, Iya. iya. Nggih, nggih. Kemudian hasil perundingan antara RI dan tentara sekutu itu menelurkan 3 poin, 3 poin. yaitu 1, diadakan gencatan senjata. Senjata senjata. Yang kedua, tentara sekutu dan tentara Nika harus ditarik mundur ke Semarang. Tarik mundur ke Semarang. Ya. Yang ketiga, tawanan Jepang di Kota Magelang diurus oleh RI dan secepatnya diserahkan kepada tentara sekutu. Oh, diserahkan ke tentara sekutu Ya, gitu ya. diserahkan tentara Jadi sekutu. yang nawan bukan Indonesia lagi tapi sekutu gitu ya. Oke. Ya. Ya Pak Abak, ini kan di sini di Kampung Tulung Magelang ini ada di barat kota. Jadi dulu ada peristiwa dapur umum ya, serangan apa namanya? Serangan umum. Serangan umum di sini ya. Ya. Jadi dapur umumnya itu diserang oleh tentara mana itu? Kido Butai. Oh, dari Jepang itu ya. Ya, Ini bisa dari diceritakan itu kejadiannya gimana Pak waktu itu Pak? Kejadiannya begini, karena pada waktu itu kedudukan tentara sekutu Iya. dan tentara Nika kita serang, Iya. ya, mengeluarkan bendera putih. Iya. Kita menuju ke seberang jalan, tetapi kita tunggu tidak ada yang keluar dari dalam gedung. Oh, karena begitu. pada waktu pertempuran itu tentara sekutu, tentara Nika berada di dalam gedung pada tanggal 28 Oktober. Iya. Lalu kita berada di luar. Iya. Nah, tentara sekutu mengeluarkan bendera putih Iya. lewat jendela, pimpinan BKR maju ke seberang jalan, di Mbadaan, menunggu sampai lama tidak ada yang keluar. Nggak berani keluar gitu. Tidak ya. berani keluar. Kemudian kurang lebih jam 1, kurang lebih Jam 1 malam. siang, Oh, siang. jam 1 siang. Ini datang tentara Kido Butai Dari mana? dari Semarang. Dari Semarang. Ya, turun di Bangjo itu. Bangjo Menowo itu ya. Langsung menyerbu atau menyerang kepada kita. Di sini. Ya, mulai dari sana. Oh, dari sana waunya membabi buta gitu ya. Nah, terus menyerang kita. Ya. Kita berhadapan dengan tentara Kido Butai yang baru datang, terus kemudian juga kepada tentara sekutu. Oh, jadi dua dan lawannya kepada langsung dia. tentara Nika. Karena persenjataan kita pada waktu itu Terbatas ya. terbatas dan kebanyakan bambu runcing Iya. tidak mampu Ya. menghadapi 3 kekuatan Iya. bersenjata itu. Kita mundur
kita mundur masuk Kampung Tulung. Kampung Tulung ini. Mempertahankan Kampung Tulung. Iya. Jepang mau terus ke selatan, tidak kuat. Ya. Kemudian merembes ke kuburan Ngelarangan. Ngelarangan di Potro Bangsan itu Potro ya. Bangsan. Ya. Nah, kita baku tembak di antara Tulung dan Ngelarangan itu. kuburan Ngelarangan. Di pinggir jalan ini kali beningnya sudah ada waktu itu. Ada, sudah ada. Sudah Kali ada, Bening, ya. ya. Iya. Jadi Kali Bening ini kosong Ya. pada waktu itu. Belum ada rumah-rumah gitu ya, Ya, masih belum ada. semak belukar Masih gitu sawah. ya. Sawah gitu Iya, ya. sawah. Kalau dapur umumnya ini terus diserang Kido Butai itu. Nah, setelah kita kehabisan peluru, kita menyingkir. Menyingkir ke tepi Progo. Iya, oh ke tepi Progo. Ya, kan dekat lah. Ya, dekat ya. sekali. Nah, setelah menyingkir ke tepi Progo sambil melindungi pengungsi. Karena kan Oh banyak pengungsi yang penduduk kan, lari ya. ya dari Duku, dari Tulung, dari Bodon kan banyak yang ngungsi. Ya. Kita sambil melindungi di tepi Sungai Progo. Karena sudah tidak ada tembakan, hanya 1-2 bedil yang muni Ya. dari pihak kita. Jepang turun melalui sawah-sawah. Iya. Itu kan sebelah selatan Betul. dulu masih sawah. Iya, iya. Ya, masih sawah, turun naik ke Kampung Tulung Ini Utara, ya. masuk sini. Masuk sini sudah kosong, tidak ada pertahanan. Karena pertahanan sudah lari ke menggeser Progo ya. ke tepi Sungai Progo. Tapi di dapur umum di kelurahan Iya. masih kuat. Iya. Nah, yang pertama kan karena Jepang itu ya menurut sana kan juga pada waktu menyerang kan sebar lebar. Jadi ada beberapa orang sudah sampai di belakang dapur umum. Iya. Itu diketahui oleh petugas dapur umum. Iya. Lu kok ono Jepang. tentara Jepang. Iya. Dijawab sesama temen dapur umum, kancane dhewe. Nah, itu. Keliru nganu itu ya. Karena pada waktu itu ada beberapa orang tentara Jepang yang bergabung Dengan BKR. Oh, ada orang Jepang yang bergabung juga dengan BKR itu. juga ya. Iya, ada juga. Antara lain Pak Toro, Pak Toro. Pak Haryono, Pak Bakri. Oh, itu berarti tentara Jepangnya itu sebenarnya orang Indonesia yang Orang Jepang asli, tentara Jepang. oh, itu orang Jepang asli Pak Asli. Pak Toro itu. Pak Toro, iya. Tapi terus namanya jadi Indonesia, Nama gitu ya. iya. Oh, begitu. Iya. Nah, itu. Berapa jumlah yang meninggal Yang saya tahu, ya ini setelah dari sebar lebar, Iya. ya kumpul di belakang dapur umum, Iya. setelah ngumpul dengan kekuatan, sekonyong-konyong, sekaligus yang ada di kelurahan itu enggak tahu. Iya. BKR, Pemuda Pejuang, badan-badan kesatuan enggak ngerti kalau yang di belakang itu musuh. Musuh dikira Iya. teman ya. Nah, setelah begitu, setelah Kido Butai kumpul di belakang dapur umum, itu dengan sekonyong-konyong, dengan pendadakan, kelurahan itu diserang. Diberondong senjata gitu ya. Dari belakang, dari samping. Oh, gitu ya. Itu. Berapa yang tewas berapa, Pak? Ya, oleh karena itu, karena kita Nggak siap ya. ya kurang siap, kemudian apa itu karena keberanian dan semangat merdeka terjadilah pertempuran seorang lawan seorang. Oh, gitu. Iya, Wah. di kelurahan itu. Dari pendopo yang ada di pendopo, yang ada di dalam ruangan, Iya. ya, di belakang pendopo ruangan. Lalu pendopo di pelataran kelurahan, di jalan depan. Sampai ada depan satu kelurahan. lawan satu gitu ya. Iya, pertempuran terjadi seorang lawan seorang. Karena kebanyakan pada waktu itu yang ada di sana hanya bambu runcing dan senjata bedil, Iya. ya, tapi tetap tidak lari. Artinya terjadilah pertempuran seorang lawan seorang. Ya, dengan demikian sehingga menimbulkan korban Korban. di pihak kita sebanyak 42 orang
Tewas. pemuda dan BKR Ya. pada waktu itu gugur. Gugur Yang ya. ada di dapur, di ruang tengah, Di jalan. di pendopo, Ya. di pelataran, Ya. ya itu. Kalau yang dari Jepangnya Dari Jepang kita tidak tahu. nggak tahu ya, nggak ngitung Nggak ya. tahu. Wes, Ya. udah biarin gitu ya. Ya tentu ada. Ya. Ya. Saya pastikan tentu ada namanya. Iya. Namanya perang itu kan Ya, mesti pasti ada, ya. Tapi kita ndak ngitung sana, ya kan. Nah, setelah itu Pak Lurah setelah bar maghrib, Ya. ya dengan beberapa dikawal dengan beberapa BKR dan pemuda kembali di kelurahan. Nah, ternyata di kelurahan itu sudah tergeletak di beberapa Jenazah gitu ya. Ya. Nah, kemudian- Terus makamnya di mana Pak itu Pak? Ya pada waktu itu Pak Lurah lapor kepada pemerintah Kota Magelang Ya. dan pimpinan BKR, ini bagaimana, ya masih dalam keadaan perang. Ya. Diputuskan oleh pimpinan BKR dan pemerintah Kota Magelang, sementara semua yang gugur dimakamkan di mana mereka gugur. Jadi pekarangan pelataran kelurahan itu pernah menjadi kuburan. Oh pernah ya. Ya, pernah menjadi kuburan. Baru kurang lebih 1 tahun dipindah ke makam Pribadi ya. makam Sendiri-sendiri gitu. Oh di Pahlawan. dipindahkan Di Giriloyo sana. Ya. Oh semuanya. Ya semua. Ya ya ya. Nah gitu kita ngitung, kan kita tahu Ya. ngitung di sana jumlahnya 42 sesuai dengan yang meninggal dimakamkan itu, di ya. kelurahan, di sekitar kelurahan. Perasaan Pak Abak gitu. Pak Abak berarti ikut yang di. Ya ikut geser. Oh itu. Pada waktu Tapi itu. terus peristiwa itu perasaannya gimana Pak Abak waktu itu Pak? Ya dengan kita mengetahui itu kita ya sedih, ya susah, ya kan? Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya memegang bambu runcing, Ya. tidak pegang senjata karena badan-badan perjuangan itu kebanyakan kan dari umum, Iya. Ya. Nganu ya. dari orang umum. Sipil ya dari. Ya, dari sipil. Ya. Jadi kita kan artinya membantu BKR yang Iya. pada waktu itu senjatanya karena BKR kan dari peta. Peta ya. Ya, senjatanya lengkap. Lengkap. Dapat penyerahan dari Jenderal Nakamura. Nah, itu digunakan untuk mempertahankan. Jadi kalau Pak Abak setelah itu profesinya jadi apa Pak? Nah, setelah itu Iya. setelah ada penggabungan Nggih. supaya perintah presiden pada waktu itu supaya semua badan-badan perjuangan setelah dibentuk TNI, semua badan perjuangan harus menggabungkan kepada TNI. TNI begitu ya. Kan bubar, Iya. ya. Nah, saya mengundurkan diri. Oh tidak ikut gabung malahan. Tidak, Oh. ya, tidak gabung. Milih jadi apa Pak Abak? Saya masuk SMP Oh 1. melanjutkan sekolah Ya. di SMP 1 Magelang. Magelang ya sini. Mulu ya dulu ya atau Ya maksudnya Milo itu Heeh. satu-satunya SMP Ya. dulu. Nggak ada SMP. Pak Abak itu angkatannya Pak Prapto Kecik yang meninggal itu bukan? Prapto kecil. Yang meninggal di SMP itu dengan Pak Edi Londo itu. Nah, Pak Edi Londo itu kenal saya. Di bawahnya Pak Abak atau di atasnya? Di bawah saya. Oh, berarti tapi Pak Abak dia ini- entah ikut badan perjuangan mana yang saya tidak tahu tapi kenal. Iya. Ya. Iya. Berarti Pak Abak di atasnya Pak Prapto Kecik berarti. Itu. Iya. Memang ada yang dimakamkan di Ya. SMP. Ya. Ada di sana 2 orang tak berapa. Berarti Pak Abak habis sekolah terus Nah, sekolah ini saya tidak tamat. oh enggak tamat. Ya tahun 47, ketunjang 42 ya, belum tamat ada Durstut, Durstut. tentara Belanda ke Jogja. Oh, agresi militer. Nah, agresi militer Oke. ke Jogja. Iya. Nah, ikut terus kan belum tamat ya. Terus ikut gerilya. Ikut gerilya lagi. Ikut gerilya. Ikut gabung ke tentara pelajar nggak Pak? Ya,
bukan ikut tentara belajar, ikut tentara. Oh, malah masuk ke tentara. Iya masuk. Berarti Ikut pokoknya gabung aja gitu ya. Iya, gabung Ikut tentara. gabung itu lagi ya. Oke. Iya. Tapi Pak kalau saya lihat di sini apa ini Brimob ya Pak Abab ya? Ya. Pak. Saya gabung tentara. Tahun 50 kan masuk. Iya. Ya. Ada penyerahan kedaulatan. Iya. Masuk kota, ya. Nah, saya kena namanya CTN. Apa itu? Korps Cadangan Tentara. CTN. Korps Tentara Cadangan Nasional. Oh ya. Berarti semacam ini ya. Artinya tidak resmi. Kostrat gitu ya. Artinya gitu. Ya. Komando strategis gitu. Di cadangan itu, gitu ya. Ya. Nah itu ya ini kan ada yang sakit hati ya. Ya. Karena banyak yang masuk Ya. yang dikenakan CTN. Ya. Jadi Korps Cadangan Nasional itu. Nah saya kembali ke kampung. Ya, Ada yang kembali. jadi pemberontak. Ya. Yang namanya MMC. Apa itu? Merapi Merbabu Komplek. Oh. Ini yang memberontak karena sakit hati. Oh, memberontak ke pemerintah Indonesia begitu ya. Ya mulai tahun itu. Tapi daerahnya ya di sekitar Merapi Merbabu sana itu. Semarang ke selatan sampai Merapi. Pak Abak balik ke Saya masuk sini kampung. terus Macul tahun 50 itu. Saya macul. Nah, kemudian tahun 51 itu ada pemasukan polisi. Iya. Ujian tidak lulus. Iya. Ya. Ujian tidak lulus, ada teman saya kan masuk batalion kuda putih. Iya. Nah, itu saya nunggu ujian apa? Yang batalion itu. Nunggu ujian polisi. Masuk lagi polisi gitu ya. Sebetulnya sudah didaftar Ya. kuda putih yang akan dikirim ke Medan. Oh. Nah, tahun 51 batalion kuda putih ya dari Magelang sudah dikirim, ternyata ada pengumuman saya tidak lulus. Iya. Ya, tapi tidak putus asa. Iya. Nah, itu tahun 51 52 itu ada ujian lain, ada ujian lagi, ujian polisi. Saya ikut. Nah, itu saya lulus angkatan ke 52 yang kedua. Oh. Nah, dikirim ke Banyu Biru. Nah, dikirim ke Banyu Biru. Setelah selesai sekolah polisi, itu kan milih kemana. Satuannya ya. Nah, saya milih Brigade Mobil. Iya, Brimob itu ya. Yang terus dirubah menjadi Brimob. Sampai pensiun, Pak ya. Sampai pensiun. Oh, pangkat terakhir apa, Pak? Sangkat terakhir Peltu. Peltu, pembantu Letnan 1. 12 tahun kering. Sekolah perwira tidak dilantik. Oh. Tidak punya uang 3 juta. Pakai uang juga dulu ya? Ya zamannya Orba. Oh. Masih gitu ya. Nah, diminta sama kepala stafnya 3 juta. Yang 1 juta menurut Kastaf untuk PP. Iya. Yang 2 juta untuk tinggalan di Jakarta. Pak Abak, kalau sekarang nih nasib veteran bagaimana dengan pemerintah itu, ini? Saya sudah ngurus di veteran Kodim itu. Betul ya. Suruh ngurus ke Jakarta. Ya. Karena bapak dari polisi. Saya kan ikut Trikora, Trikora, ngurus ke polisi. Ya saya pikir-pikir, ya kendalanya banyak. Banyak sekali ya. Ya keuangan. Berarti tidak ada. Saya enggak masuk veteran, enggak. Oh begitu. Nah karena saya enggak ngurus ke Jakarta. Nah, saya ngurus di Legiun Veteran. Saya ditanyakan surat-suratnya. Ya. Surat-suratnya orang zaman Jepang. Iya, susah ya. Teman saya sudah banyak yang meninggal atau sudah meninggal, ya kan? Tinggal saya sendiri yang kira-kira yang masih hidup
di Kota Magelang. Ya. Nah, surat sesobek enggak punya. Nah, Berarti setelah saya nggak bisa gitu ya. bisa ngurus dari BPRI-nya, Ya. tapi dari Legion Tidak Veteran bisa gitu ya. minta seksi 2 orang, Oh. harus ada suratnya dari Berarti sudah pupus harapannya ya Pak ya. pupus dari Legion Veteran pupus. Tetapi Pak Aba ikut ke Angkatan 45. Angkatan 45 ikut. Itu apa Pak? Angkatan 45 dengan veteran? Anggota saja, anggota 45. Bukan, artinya dari pemerintah perhatiannya ke Angkatan 45 itu seperti apa? Ya hanya tanda Tanda jasa saja? tanda anggota, Tidak ada tidak ada apa-apa. Oh, Hanya kartu tanda anggota Angkatan 45. Nah itu. berarti tidak ada perhatian ke pejuang-pejuang begitu ya? Ya sudah. Masih kurang ya Saya mau pemerintah ke ya? Jakarta, kendalanya banyak, Ya. khususnya yang menyangkut keuangan. Tidak ada petugas dari sana yang membantu mengurus? Saya gitu ya? pernah, Pak, ini sekarang sudah dilimpahkan ke polisi. Iya, Saya diantar dari Legion Veteran ke kantor polisi Polres. Kidul Alun-Alun. iya Polres ya. Ya. Polresta. Saya masuk menanyakan kepada petugas, oh itu Pak, kursinya itu. Belum sampai suruh duduk, ada apa Bapak mau mengurus anggota veteran? Oh Pak, belum ada informasi. Saya belum duduk, masih berdiri dari pintu itu berapa langkah gitu lah. Pak, belum ada informasi. Ya, ya. Nanti kalau ada informasi saya kabari. Ya. Sampai sekarang Ya. enggak ada. Ya saya enggak. Artinya enggak sakit hati yang enggak. Ya. Apa-apa yang enggak. Yang penting ikhlas ya Pak ya. Ya ikhlas saya. Semua tahu kok. Ya. Nah, itu. Pak Aba, kalau Pak Aba pesan Pak Aba nih ke generasi penerus gimana Pak? Kalau pesan saya kepada generasi penerus, Iya. yang satu ya toh, lanjutkan perjuangan itu Iya. dengan teman, tekun, rajin, Dengan serius, disiplin. ya. Baik yang sudah kerja Ya. maupun yang masih menuntut ilmu. Dengan sangu itu, dengan bekal itu, berjuanglah untuk hidup. Ya. Setelah mendapatkan bekal, berjuanglah untuk mencapai tujuan, untuk mencapai cita-citanya. Itu satu. Yang kedua, jangan meninggalkan sejarah. Jas merah. Nah, jas merah. Ini Bung Karno mengatakan jas merah. Karena siapa yang meninggalkan Sejarah. jas merah, yang meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah, pada suatu ketika akan digilas remuk rendam oleh sejarah itu sendiri. Nah, yang ketiga, saya mendoakan kepada anak muda, Ya. baik yang masih sekolah maupun yang sudah mendapat tempat bekerja dan lain-lain. Saya ingin jadi pemimpin yang baik, Amin. benar dan jujur. Amin. Itu pesan saya Ya. kepada generasi Yang akan datang ini ya. yang akan Ya. datang. Oke. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan teman-teman dari Pak Aba, seorang pejuang yang di usia ke 93 tahunnya ini masih tetap bersemangat, masih punya jiwa patriot dan tidak mudah baper kepada pemerintah. Jadi tetap positive thinking, tetap punya cara berpikir yang baik, yang positif untuk semua orang yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Aba sudah Sama-sama. banyak ngobrol. Semoga Pak Aba sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Terus kemudian hidup bahagia. Oke, Pak Aba. Ya. Terima kasih teman-teman. Ini dia Pak Aba, tokoh pejuang yang masih tersisa di Kota Magelang. Merdeka. Merdeka. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tentu saja di Potret Danusang Bintang Official.